Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tekniknya. Ini saya tidak bisa menjelaskan detail, kita jelaskan umum saja. Gimana Pak cara membangun retorika yang baik? Quintilianus menyarankan 3 jalan. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, deklamasi. Kalian mungkin zaman SD dulu masih ingat ya istilah deklamasi itu. Deklamasi itu kan baca puisi dengan intonasi, dengan gaya dan lain sebagainya. Ini kan sama, latihan retorika. Jadi yang pertama imitasi. Kalau kalian Pak baca buku tidak paham-paham Pak, bukunya tebel-tebel bahasa Inggris ruwet, susah Pak belajar sendiri. Ya sudah, cari saja pembicara yang baik, yang kamu senang, yang kalau ngomong mencerahkan, mudah mempersuasi orang, tiru. Ini namanya imitasi. Kalau Quintilianus yang diidolakan Cicero yang kita bahas minggu lalu. Meskipun dia bilang yo Cicero luar biasa bagus, meskipun yo kita tidak harus 100% taklid. Karena setiap zaman ada cirinya sendiri. Tapi boleh kita ambil jalan imitasi. Ini jalan paling mudah. Kalau imitasi kan tinggal niru, tinggal jiplak. Ya sekaligus karakternya, sekaligus cara bicaranya. Silahkan kalau kalian punya idola yang kalau ngomong kalian suka sekali. Wah, orang ini kalau ngomong meledak-ledak, menggebu-gebu, saya tertarik. Nah itu bisa kalian imitasi, tidak masalah. Kemudian yang kedua, kalau ini latihan, belajar. Kayak malam hari ini itu sebenarnya kita latihan, kita belajar, exercise. Sejak minggu pertama itu kita belajar berretorika. Yang ketiga, deklamasi. Deklamasi itu praktek sajalah. Nanti begitu praktek kalian bisa memperbaiki lagi. Wah, ternyata pidato saya hari ini tidak efektif, terlalu banyak huruf E. Baru ngomong bapak ibu E-nya banyak. Itu kan kalau kalian sering praktek bisa evaluasi. Oh iya ya, saya tadi kok begitu ya, saya terus diperbaiki. Ini 3 jalan ini mirip yang disarankan oleh Konfusius. Kalau Konfusius kan orang belajar itu kalau ingin jadi orang baik itu bisa imitasi, bisa belajar sendiri, bisa nunggu pengalaman. Imitasi paling mudah. Exercise, latihan paling berat. Deklamasi paling pahit. Ya, belajar kok nunggu pengalaman itu pahit. Karena orang itu kan baru sadar belajar kalau sudah kepentok, kalau sudah gagal, kalau sudah ada masalah. Itu biasanya orang baru mikir belajar lagi. Maka belajar dari pengalaman itu biasanya pahit. Tapi ya monggo, mungkin kalian punya jalan sendiri. Ya tadi ya, kalau memang sulit belajar langsung ya imitasi saja. Sudahlah Pak, saya sambil jalan saja. Nanti saya cari panggung yang banyak latihan ngomong. Kalau ada teman-teman demo ya saya minta panggung. Kalau ada acara-acara apa ya saya lah nanti MC-nya. Nanti lama-lama kan bisa ya. Itu namanya deklamasi, latihan. Jadi boleh. Jadi kalian ingin bisa apa, bisa mengambil 3 model ini. Mengimitasi, meniru ahlinya. Yang kedua, latihan sesuai teori yang ada. Yang ketiga, dipraktekkan saja nanti sambil jalan, sambil belajar. Oke, apa bisa Pak? Pidato, retorika kok imitasi saja bisa? Banyak. Saya dulu zaman SMP pernah ada lomba pidato.
Saya masih kelas berapa itu ya, porseni. Zaman itu masih jaya-jayanya, masih luar biasa. Dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Populer sekali zaman itu. Nah, saya lihat lomba pidato itu pesertanya 12. 11 diantaranya gayanya persis Zainuddin MZ. Nah, itu namanya imitasi. Jurinya bingung. Karena podo kabeh intonasinya, kalimatnya, kamu masih SMP kan dihafalkan saja itu kan dari ceramah-ceramahnya Kiai Zainuddin. Jadi intonasinya, nadanya sama semua 11 orang zaman itu. Tapi ternyata bisa. Itu yang disebut imitasi. Niru. Tidak apa-apa. Wong niru yang baik. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini 3 jalan. Ini sebenarnya uraiannya panjang kalau di bukunya ya. Untuk kalian cukup segitu, yang penting paham ya. Kalau ditambahi uraian kamu tidak paham nanti. Terus, ciri idealnya orator. Ini saya potong-potong dari buku beliau ya. Orator ideal itu yang seperti apa? Yang pertama, orang baik yang ahli dalam berbicara. Ini tentu saja. Yang kedua, dapat membimbing masyarakat dengan nasihatnya. Dapat membuat orang patuh pada hukum. Dapat meluruskan kalau ada yang keliru. Jadi tugasnya orator 3 itu ya. Nuntun ke arah kebaikan, mengajarkan untuk patuh pada aturan dan hukum yang sudah disepakati, dan yang ketiga, meluruskan kalau ada yang melenceng. Ini 3 ciri orator ideal. Yang ketiga, terampil. Cirinya terampil apa? Kalau istilah beliau, saya mungkin menerjemahkannya agak, karena tadi kan tidak mengejar kemenangan. Tapi sebenarnya kalau di letterluck memang mengejar kemenangan. Mengejar kemenangan itu maksudnya ya biar dia lebih unggul kalau ada yang membantah. Karena yang dia bawa kebenaran. Jadi dia bisa membela kebenaran dan mengkritik ketidakbenaran. Yang ketiga, tidak hanya pinter ngomong tapi juga menjalankan. Ini dalam rangka membangun kredibilitas tadi. Selanjutnya, orator ideal itu tidak mudah takut, tidak mudah kecewa, dan pantang menyerah. Mungkin banyak resiko, tidak takut, tidak apa-apa, wong saya yakin yang saya bawa ini kebenaran. Kemudian tidak kecewa, meskipun tidak disetujui orang, tidak apa-apa. Tetap saya sampaikan yang benar. Terus otoritas audien tidak bisa menghambatnya. Pak, ini orang banyak tidak setuju loh Pak yang sampean sampaikan. Ya tidak apa-apa, mereka tidak setuju. Yang penting saya tahu ini benar, saya sampaikan. Ini orator yang baik. Jadi tidak mau kompromi kalau itu kebenaran dan kebaikan. Termasuk berhadapan dengan otoritas orang banyak. Mungkin kalau hari ini istilahnya dengan viral-viral. Oke. Terus orator yang baik itu fokusnya pada 2, yaitu menjadi dan manfaat. Menjadi itu maksudnya aku harus berkembang jadi lebih baik moralku maupun cara penyampaian. Dan yang kedua, memastikan yang saya sampaikan ini manfaat, ada gunanya. Ditambahi oleh Quintilianus, seandainya kita
tidak bisa menebak ini benar manfaat atau tidak, ya paling tidak kita menyampaikannya secara patut. Patut itu ya kita menyampaikannya secara ma'ruf kalau bahasa Arab ya. Bisa diterima oleh masyarakat sesuai norma nilai sopan santun. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu, saya tidak tahu ini manfaat benar apa tidak ya Pak. Ya tidak apa-apa, kamu sampaikan saja asal secara sopan, secara patut. Jadi jangan sampai menyampaikan pesan mengajak ke arah kebaikan sudah tidak jelas manfaatnya, isinya tidak sopan lagi, tidak cocok dengan nilai-nilai lagi. Nah itu jangan sampai ke sana. Jadi itulah ciri-ciri orator yang ideal.